tindak tegas kejahatan KKB tidak bisa dibiarkan. Begini jadinya. Tokoh muda Papua, Max Abner Ohe, meminta kepada penegak hukum agar menjatuhi vonis setimpal dan seadilnya terhadap para pelaku kejahatan di Papua, terutama terhadap Victor Yaimo yang diduga aktor sekaligus dalang dari kerusuhan Jayapura 2019. Siapa yang melakukan kejahatan dan merugikan banyak orang harus dihukum seberat-beratnya, termasuk dalam kerusuhan Papua, ujarnya di Jayapura, Kamis 16 Februari. Menurut Max, apabila Victor Yaimo atau pelaku kejahatan lainnya nantinya dihukum, maka hal itu akan menjadi pembelajaran bagi oknum yang ingin mengacaukan tanah Papua. Dia juga meminta agar penegak hukum di Papua bertindak tegas terhadap para oknum, termasuk pelaku kejahatan yang mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Kami ingin tentram, tolong penegak hukum bertindak tegas kepada para pengacau, tegasnya. Hal senada disampaikan tokoh pemuda Papua, Ali Kabiai. Ali meminta agar pelaku kejahatan di Papua dihukum seberat-beratnya sesuai perbuatan. Kami harap penegak hukum mengadili para pelaku kejahatan agar menjadi efek jerah bagi pelaku lainnya, ujarnya. Dia juga meminta agar adanya penegakan hukum terhadap kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua. Hal ini tidak bisa dibiarkan, harus ada tindakan tegas mengingat mereka yang menghambat pembangunan, tandasnya. Ketua KNPB jadi dalang kerusuhan di Dogiai, Papua Tengah ditangkap. Melansir dari Detik Sulsel, Dogiai, polisi telah menangkap dalang kerusuhan di Dogiai, Papua Tengah. Dia adalah Ketua Komite Nasional Papua Barat KNPB Dogiai, Saugasgo. Benar SG ditangkap aparat gabungan saat berada di SPBU Moinemani. Pagi tadi, dia merupakan ketua KNPB yang menjadi otak kerusuhan di Dogiai, ungkap Kabid Humas Polda Papua, Kombes Ahmad Mustafa Kamal dalam keterangannya 22 November 2022. Kamal mengatakan, kini Saugasgo akan dibawa ke Kabupaten Nabire untuk selanjutnya menjalani sejumlah pemeriksaan atas kejadian di Dogiai. SG selanjutnya akan dimintai keterangan terkait kasus laka lantas yang berjuang kerusuhan yang terjadi pada Sabtu 12 November lalu, kata Kamal. Penangkapan ini, kata dia, dilakukan lantaran Saugasgo diduga menjadi otak dari peristiwa kerusuhan di Dogiai. Polisi mendapat informasi keberadaannya sehingga langsung ditangkap. Setelah mendapat laporan, anggota dipimpin Wakapolres Dogiai dan tim Satgas Damai Kartens langsung bergerak dan langsung menangkapnya, tegasnya. Lebih lanjut, Kamal mengatakan situasi tetap kondusif setelah Saugasgo ditangkap. Dia mengumumkakan polisi berkomitmen untuk menangkap para pelaku kerusuhan sehingga diharapkan seluruh masyarakat untuk ikut mendukung. Saat ini SG sudah dibawa ke Nabire untuk dimintai keterangan lebih lanjut dengan dikawal oleh aparat gabungan Polres Dogiai dan Satgas Damai Kartens. Pungkasnya, kerusuhan di Dogiai mulai terjadi pada Sabtu 12 November. Kerusuhan itu bermula dari insiden seorang balita 5 tahun, Noldigo, tewas dilindas truk di Kampung Ikebo, distrik Kamu, sehingga memicu kemarahan warga dan keluarga korban. Massa yang marah pertama-tama
menyerang sopir truk yang menabrak balita Noldigo. Sopir bernama Kevin Mandagi dibacok oleh massa. Kebiasaan masyarakat di Dogiai itu langsung main massa. Jadi sopirnya informasinya dibacok, tutur Kapolres Dogiai Kompol Samuel Deta Titarutu Sabtu 12 November. Beruntung sang sopir langsung dievakuasi polisi. Massa akhirnya berbalik menyerang Mapolres Dogiai dan meminta sopir truk itu diserahkan. Namun aksi massa dapat diredam aparat kepolisian. Setelah diamankan, massa datang dan mencoba untuk merengsek maju. Namun karena kekuatan personel kita kuat, itu tak berhasil. Imbuhnya, polisi mengevakuasi 6 korban akibat kerusuhan di Dogiai. Seorang korban di antaranya ditemukan tewas dalam keadaan terkubur secara tidak layak. Ada 6 orang yang berhasil kami evakuasi saat terjebak dalam kerusuhan di Dogiai. Di antara ke-6 orang itu, 1 luka-luka dan 1 orang tewas ditemukan dalam keadaan terkubur, ujar Kabid Humas Polda Papua, Kombes Ahmad Mustafa Kamal